Wah, kacau kacau sumpah. Gua nggak tahu lagi harus bilang apa ke kalian guys. Perang antara Ukraina dan Rusia bakalan terjadi di minggu depan. Jadi kan gue pernah updatein ke kalian nih, perihal pembicaraannya antara belum bakalan, jadi si Joe Biden presiden Amerika, dia bakalan mau teleponan sama si Putin gitu kan. Nah ternyata udah ada tuh keluar hasilnya, teleponan mereka gitu kan. Yang pertama memang dia menyuruh untuk mensubscribe gue. Kaca. Nggak, itu bercanda ya. Yang pertama, gue mau jelasin nggak sih? Nih, gue jelasin yang pertama. Jadi, gue buy data aja deh, gitu kan. Gue buy data aja, karena gue pas baca ini, anjir, gue kacau. Pertama, gue bakal ngajakin kalian untuk melihat chartnya. Kalau misalkan kita perhatikan di sini, tetap memang Shiba Inu itu gue nggak tahu nih yang memang bener ya. Tadi gue kan pernah bilang tuh, The Fed versus dengan si Shiba Inu, siapa yang menang gitu kan. Pengaruhnya The Fed ini atau memang pembakarannya si Shiba Inu. Dan kalau kita lihat dari sini, kacau, keren banget ini Shiba Inu. Wah, amazing. Tapi masih ada aja gitu yang bilang bahwa ini project nggak jelas. Ya itu masalah mereka lah. Oke, kalau misalkan kita lihat dari market di sini memang sangat-sangat memerah karena ada banyak berita yang gue harus sampaikan ke kalian, dan pastikan kalian nonton video ini sampai selesai biar kalian bisa tahu nih planning ke depannya bagaimana nih gitu kan. Oke, terus yang pertama gue mau nyampain ke kalian nih, banyak banget ya. Bentar. Oke, jadi yang pertama gue mau ngasih tahu kalian bahwa si Presiden Joe Biden dengan Presiden Vladimir Putin, dia melakukan panggilan telepon selama 62 menit. Wah, lama juga ya. Ini bucin kali ya mereka nih ya. Wah, kacau. Nah, jadi memang pembicaraannya itu ketika khawatir internasional mencuat tentang Moskow dan Ukraina, kayak gitulah segala macam. Nah, di sini ada kayak menurut hasil transkrip Gedung Putih, Biden mengatakan kepada Putin sebuah kutipan, invasi Rusia lebih lanjut ke Ukraina akan menghasilkan penderitaan manusia yang meluas dan mengurangi kedudukan Rusia. Jadi kayak semacam-macam tuh kayak ting gitu kan. Udahlah gitu. Nggak usah perang gitu kan, bahaya. Lu bisa kayak mengurangi penduduk lu sendiri gitu. Udah nggak usah udah. Mending sekarang lu ngopi, ngeteh apa segala macam gitu, nyantai, udah nggak usah segala macam. Tapi ternyata guys, jadi pesannya daripada si Joe Biden ini benar-benar dibantahkan loh, benar-benar kayak udahlah Dan, apain lu nasihatin gua kayak gitu anjir. Nih, kalau misalkan kita bahas lebih lanjut lagi ya. Nah, di sini jelasin nih. Jadi si Biden itu dia bilang kepada Putin nih selama percakapannya gitu kan, bilang kayak gini. Jadi bentar ya. Nah, Amerika Serikat mengatakan serangan terhadap Ukraina bisa dimulai minggu depan. Wah, tuh kan, ini bener-bener berita kacau sih. Pertama nih dari Amerika sendiri itu the Fed gitu kan. Nanti lama-lama jadi the fuck. Kacau. Terus yang kedua, belum lagi berita ini nyusul lagi seminggu ke depan. Nih aja udah berita-berita kayak gini mencuak kayak gini kan sebenarnya udah buat orang tuh kayak anjiran, wah gimana nih ekonomi negara gitu segala macam gitu dan lain-lain lah. Ini dikutip oleh Bloomberg langsung loh ya. Jadi bukan hanya omong doang nih gitu kan. Nih tuh kalau kalian lihat tuh udah musuh, wah roket-roketnya udah ini semua nih. Wah, kacau. Dan ini kalau misalkan ada perang seperti ini, itu bakalan imbasnya ke semua negara guys. Lu udah tahu kan? Ke semua negara imbasnya. Apalagi kalau Indonesia nih, juga nggak tahu nih bagaimana Pak Jokowi menanggapi hal ini dengan yang lain gitu segala macam. Gua harap mereka adalah sedikit omongan, baiklah gitu. Sekarang Ukraina dan Rusia mau mengalami perang, jadi saya harapkan kepada Pak Menteri-Menteri untuk memproses atau mengambil tindakan segera. Harusnya kayak gitu loh, setidaknya ada untuk biar kita tahu. Masa iya nih Indonesia nonton channel gua doang gitu lah, biar mereka dapat update. Gimana dong nih berita-berita di TV lah segala macam gitu. Jangan cuma iklan siaran-siaran yang kagak jelas tuh segala macam tuh. Apaan drama-drama segala macam gitu kan. Setidaknya berita-berita kayak gini harus diupdatein ke mereka gitu kan. Dan penenangan emosi kepada masyarakat Indonesia itu yang paling penting
penting gitu kan. Sama aja kalau dalam dunia psikologis tuh emosional tuh bukan cuma emosi ya. Emosional tuh banyak banget di dalam, ada suka, senang, segala macam itu emosi. Nah itu sebenarnya bisa dikontrol gitu kan. Nah karena bisa dikontrol, misalkan tenang yuk, kalem yuk, kayak gitu bisa guys. Nah ini kita butuh sosok yang seperti itu. Asik. Wah. Bahaya ini channel gue nih. udah bahas lanjut lagi. Nah, jadi di sini dibilang kayak di Biden memperingatkan rekannya nih di Moskow bahwa Rusia akan menghadapi biaya yang berat. Jadi misal dia si Putin nih, lu nggak usah deh gitu kan, ngapain nyerang si Ukraina itu gitu kan. Bahaya, lu bisa lu nanti misalkan kenapa-napa, ekonomi lu jatuh segala macam gitu kan. Nah, di sini sementara itu pemimpin Rusia itu menuduh Amerika Serikat gagal memberinya jaminan keamanan yang dia butuhkan untuk mundur. Nah, gila kan. Jadi benar-benar kayak ya udah gini aja Den gitu kan. Ya udah gue bakalan mundur, tapi lu bisa jamin nggak keamanan gue nih gitu kan, kayak gitu. Nah, tapi di sini si Putin tuh bilang, kayaknya lu nggak bisa deh ngejamin keamanan gue. Udah sana, masa bodoh gak, terserah lu lah, ini kan negara gue gitu kan. Bilang aja lu nanti kena imbasnya apa, efek segala macam, dah lu. Kayak gitu pembicaraan antara si ini. Aduh, kacau nih guys. Menurut gue tuh pas baca ini, anjir, ya Allah, ini kayak gimana nih gitu kan. Cuman ini sebenarnya bukan berita buruk dalam atau apa segala, bukan menakut-nakuti ya, enggak. Emang faktanya gue ngasih tahu kalian biar kalian tuh bisa, yuk oke, dana gue masih ada nih, uang cash nih, jangan dulu masuk dalam dunia cryptocurrency, bahaya nih gitu kan. Nah itu sebenarnya tanpa sadar nggak langsung sebenarnya gue mau bilang kayak gitu kan. Jangan sampai karena efek ekonomi negara pas mereka perang, ekonomi negara berubah gitu kan segala macam. Karena kita udah tahu bareng kan, isu-isu perang seperti itu menghancurkan ekonomi negara manapun guys. Serius, lu aja coba lihat perang pertama, perang kedua, lihat ekonominya, buset dah, sampai ngesot orang negara tuh bisa bangkit lagi. Nah itu makanya ini tuh sebenarnya efeknya nih ya, ngalahin ini pas gejala Omikron pas gejala Covid itu gitu kan, yang orang tuh dirumahkan apalah segala macam. Kalau ini bener-bener butuh waktu untuk membuat kembali tatanan baru hasil daripada itu kan. Belum lagi kita harus mana nih sekutu, mana yang tadi membela ini Rusia, mana yang membela Ukraina. Kayak gitu guys. Aduh, negara tuh skalanya global woy. Dan itu kalau misalkan kita melek nih kayak gini-gini, kita tuh bisa ngambil negara mau kayak gini nih, gue simpan dulu duit gue, amanin dulu duit gue. Nanti kalau ada apa-apa, nanti gue masih tetap. Takutnya kan inflasi naik, harga semua naik segala macam gitu kan. Kita mau beli makanan, tiba-tiba Aqua nih yang harganya 1.000 gitu kan, tiba-tiba naik jadi 2.000, 3.000 gitu kan. Itu kalau misalkan perubahan itu harus kayak ini Covid aja 2 tahun nih, 2 tahun anjir. Kalau misalkan perkembangan ekonomi sekarang masih ngaret, inflasi gede segala macam gitu kan, selama 2 tahun nggak ada pemasukan, aduh kacau. Masih mending kalau negara mau oke gue bagi-bagi duit nih ya buat temen-temen nih para masyarakat Indonesia, gue bagiin, gue santunin. Itu pun gue nggak tahu apakah nyangkut di menterinya atau apa segala macam, gue nggak tahu nih, dipangkas sedikit kan. Biasanya nih ya, dana sumbangan itu aja dipangkas 10.000 tuh, yang kemarin tuh yang masuk penjara nih ya. Gue nggak tahu lagi tuh menteri apaan deh tuh. Ini bahaya banget gak sih di channel gue? Woi bahaya. Gue takut nih. Waduh, tapi gue tenang aja, ini demi kalian, karena mengkritik negara itu adalah sesuatu hal yang lumrah ya, lumrah. Dan uniknya di sini sebenarnya ada pemberitahuan yang sangat unik. Jadi Ukraina itu menggunakan Bitcoin untuk mengumpulkan dana untuk perang Rusia. Nah, jadi sini tuh ada semacam LSM dari luar gitu kan. Jadi dia mengumpulkan atau memberikan dana suntikan kepada Ukraina itu melalui Bitcoin guys. Wah keren banget kan. Ini sebenarnya suatu hal yang menarik gitu. Di sisi lain mungkin ini bisa menjadi kayak kalau misalkan negara sekutunya Ukraina gitu kan, dia menyumbangkan untuk memakai Bitcoin gitu, biar tidak record apa segala macam gitu kan. Justru record loh. Tapi biar mereka tahu gitu kan. Nah habis itu kalau misalkan mereka negara sekutu segala macam, otomatis kan dananya besar-besar tuh ya, dananya besar-besar tuh kan.
Nah, terus masuk ke dunia cryptocurrency, otomatis ini ada bisa jadi sebenarnya adalah cryptocurrency bisa ngepam menurut gua nih ya, secara pribadi gitu. Jadi gua agak sedikit ragu. Cuman kalau misalkan kita melihat sisi yang itunya, sisi kayak oh ini ya kita bacanya sekarang Ukraina menggunakan Bitcoin, ada hal kemungkinan seperti itu. Jadi orang masuk negara-negara yang mau menyumbang atau menjadi sekutu dari Ukraina nih, dari mana negara, habis itu dia transfer, otomatis gede kan valuasinya tuh dunia cryptocurrency tuh. Nah itu bisa jadi ngepam guys. Tapi di sisi lain imbas daripada itu, perang ini kan ekonomi ya, jadi orang pasti bakalan narik lagi uangnya yang dari Bitcoin itu. Misalkan kita nih yang anak ya ikan teri kayak gini, misalkan negara yang udah krisis gitu kan, ya nggak sih, kita tuh bakal aduh nggak ada duit lagi nih, aduh gimana nih dong, ya otomatis kita bakalan narik uang kita di saham kita dong, maksudnya di investasi kita gitu nggak sih. Nah itu jadi jadi ke depannya nih kita bakalan melihat dulu bagaimana. Nanti gue bakalan tetap updatein ke kalian, dan doain gue semoga sehat-sehat selalu dan masih aman-aman aja gitu kan. Aduh ya Allah, tapi ini demi kalian biar lebih melek tentang politik, keuangan dan lain segala macam, dan ya intinya pada kita demi kebaikan kita sendiri gitu kan. Oke, seperti itu aja pembahasan gua, dan kalau misalkan kalian mau jangan lupa subscribe channel gua, dan gua ngadain giveaway 3 juta rupiah untuk 5 orang, masing-masing 600.000. Syaratnya gampang, subscribe, like, tinggalkan jak, dan follow Instagram gua di sini akaindis gitu kan, dan gua bakalan ngumumin tanggal 28 Februari di tahun 2022. Oke, jadi titip salam sama keluarga kalian. Dan dapat salam dari gua, Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.